Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah mempertemukan kita hari ini. Mudah-mudahan bertemunya kita di sini sebagai tanda dari Allah bahwa kita akan kembali bertemu di surganya nanti. Amin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam sang suri toladan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikut dari pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita bisa istiqomah mengikuti langkah-langkah beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu jemaah sekalian? Alhamdulillah. Semoga selalu semakin sehat, semakin berkah hidupnya, semakin diperjalankan Allah di jalan yang penuh dengan ketenangan dan kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah sekalian, jemaah Masjid Salat Subuh Al-Hidayah rahimakumullah. Tema kita hari ini adalah biarkan mengalir apa adanya karena hidup ini sudah hebat luar biasa. Jamaah tahu kenapa banyak orang gila atau ODGJ lah, orang dengan gangguan jiwa yang suka traveling itu kan karena hobinya kan ODGJ traveling ya, jalan-jalan ya. Ya, itu jarang sakit-sakitan. Ya, hobinya jalan-jalan. Cuman kan orang gila kan jalan-jalannya nggak jelas, betul ya. Semakin nggak jelas jalan-jalannya, semakin jelas kegilaannya kan itu. Jadi bapak-bapak kalau keluar rumah ditanya sama istrinya, ayah mau kemana? Mau keluar mah? Keluarnya kemana? Pokoknya keluar aja. Tanda-tanda mulai gila, nggak jelas soalnya. Jadi harus jelas Pak ya. Ya. Kenapa ODGJ itu jarang sakit-sakitan? Ya, pernah lihat ODGJ masuk angin Pak, dikerokin gitu? Enggak ya. ODGJ kalau udah mulai dikerokin, itu mulai tanda-tanda waras ya. Udah mulai sehat ya. Kenapa jarang sakitan? Makan dari manapun ya tetap sehat ya. Makan dari tong sampah dia tetap sehat. Buka baju juga nggak masuk angin ya. Ya kemana-mana nggak pakai sendal lagi. Mungkin itu terapinya juga ya. Kenapa? Karena memang ternyata mereka itu punya kemampuan yang Allah anugerahkan, namanya kemampuan membiarkan. Ya sakit ya biarin aja. Pusing dikit biarin aja. Batuk-batuk ya biarin aja. Lama-lama sehat sendiri. Kemampuan membiarkan ya, hanya saja mereka melakukannya dalam keadaan tidak sadar begitu. Nah sebenarnya kalau kita bisa mengambil hikmah, bagaimana kita bisa melakukan sebuah kemampuan membiarkan tapi dalam keadaan sadar ya, dalam keadaan sadar insya Allah bisa mengupgrade ya kualitas jiwa dan raga kita insya Allah ya. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, kita mulai dari pilihan-pilihan hidup. Karena hidup ini adalah pilihan. Dan ketika kita memilih, pasti ada resikonya. Karena tidak ada pilihan yang tanpa resiko. Karena kita memilih, kita bertanggung jawab dengan pilihan kita, maka kita di akhirat nanti bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, bertanggung jawab atas apa yang sudah Allah amanahkan kepada kita. Allah amanahkan kita rumah, mobil, harta. Allah juga amanahkan yang lebih dekat lagi kepada kita. Allah amanahkan kita kepada pikiran. Kita diamanahi perasaan, kita diamanahi keyakinan, kita diamanahi rasa, kita juga diamanahi tubuh ini. Nah, bagaimana apa yang sudah Allah amanahkan itu kita gunakan secara bijak. Maka hidup ini pilihan. Ketika ada masalah begini, apa yang kita selesaikan, bagaimana cara kita menyelesaikannya, itu adalah pilihan-pilihan kita. Itu mengapa manusia adalah pribadi yang mukallaf, yang mendapatkan beban atas setiap pilihannya.
Maka ketika kita memilih ada 3 tipe manusia. Yang pertama, manusia yang bertanggung jawab, yaitu manusia yang berani memilih dan siap menerima resiko dari pilihannya. Termasuk memilih untuk bertindak atau memilih untuk membiarkan, apa gitu. Yang jadi masalah adalah ketika kita memilih untuk bertindak, tapi pikiran kita tidak membiarkan. Maaf, yang jadi masalah ketika kita memilih untuk membiarkan, tapi pikiran kita masih ngutak-ngatik, masih khawatir, masih sedih, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jiwa yang serba tanggung, yang memilih ragu-ragu, menerima resiko, mau nggak mau, mana serba tanggung. Yang ketiga adalah manusia yang asal jawab. Nah, ini asal jawab itu adalah manusia yang tidak mau memilih, tidak mau menerima resiko, maunya menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Ini asal jawab. Bahkan nggak ketemu kambing hitam, yang ketemu kambing putih dicat hitam, biar ada yang disalahin, apa gitu. Itu gambarannya. Nah, kita lihat, kita hari ini ada di posisi yang mana? Yang bertanggung jawab, yang dekat dengan nafsul mutmainah, jiwa yang tenang. Jiwa yang serba tanggung, yang dekat dengan nafsul lawamah, jiwa yang penuh dengan penyesalan. Dan nafsul ammarah bisu, yaitu jiwa yang asal jawab, yang suka mencari masalah dan menyalah-nyalahkan. Ciri-ciri jiwa yang bertanggung jawab sederhana, dia sepenuh hati, tegas. Kalau jiwa yang serba tanggung, dia setengah hati, was-was. Kalau jiwa yang asal jawab, sesuka hati, culas. Nah, kita lihat diri kita. Dan ternyata kalau kita perhatikan lebih jauh, orang yang tegas akhirnya lebih selamat dibandingkan orang yang was-was. Walaupun dia terlihat kurang cerdas, tapi ketika tegas dia lebih selamat dibandingkan orang yang cerdas tapi was-was. Ya. Profesor S3 pasti cerdas dong, Pak ya. Lalu nyebrang jalan was-was, ragu-ragu nyebrang jalannya. Bisa ketabrak nggak? Bisa. Padahal cerdas. Tapi orang gila nyebrang jalannya tegas. Yang was-was yang nabraknya, betul ya Pak? Lebih selamat ya. Saya memperhatikan orang tegas lebih selamat dibandingkan orang was-was. Walaupun yang tegas itu kurang cerdas. Ya. Yang tegas itu lebih banyak pengikutnya, walaupun dia bodoh dibandingkan orang yang cerdas, tapi dia was-was. Contoh, izinkan saya berdiri sebentar ya. Boleh tangannya diangkat Pak? Diangkat begini ya. Coba sikunya dipukul-pukul Pak. Oke. Siku di mana Pak? Siku. Banyak yang sikunya pindah ke lutut ya. Kenapa seperti itu? Karena orang tegas itu walaupun salah banyak pengikutnya Pak ya. Orang tegas itu walaupun bodoh banyak pengikutnya ya. Maka kita harus hati-hati menghadapi orang yang tegas ya. Kita harus hati-hati. Nah, ternyata kenapa orang beriman itu luar biasa? Karena kalau sudah beriman pasti tegas. Ciri-ciri orang yang tegas gimana? Ciri-ciri orang yang tegas, dia tidak lagi terpengaruh oleh pikiran, perasaan, dan suasana yang ada di sekitarnya karena dia sudah punya prinsip. Contoh, orang yang tegas itu begini. Izinkan saya bertanya kepada jamaah sekalian. Agama Bapak Ibu apa? Islam. Pasti jawabannya tegas. Tidak lagi berpikir, tidak lagi merasa. Dan hidup ini harus sampai ke titik itu. Itulah iman fungsinya. Dan kalau kita sudah beriman, nggak lagi mikir, nggak lagi rasa, nggak lagi banyak pertimbangan, karena sudah menyatu dengan diri kita. Ketika ditanya, kamu laki-laki perempuan? Laki-laki, langsung. Tegas. Kamu tinggalnya di mana? Di BCC, langsung tegas. Kenapa? Karena sudah menyatu. Tapi kalau masih berpikir, masih merasa, berarti belum sampai level tegas, belum sampai level yakin, iman. Ya. Kamu agamanya apa? Islam boleh. Nah itu berarti belum tegas. Masih dipikirin, masih dirasain. Nah, bagaimana kita hidup sampai ke level tegas? Nah, orang yang sudah level tegas berarti imannya bagus, dia bertanggung jawab, dia tidak suka menyalahkan orang lain, dia tidak was-was. Ya. Dan kalau udah sampai level tegas, insya Allah ya keberkahan hidupnya ya akan lebih baik. Ya. Baik. Nah, sekarang kita belajar tegas untuk membiarkan, dan ini tidak mudah. Karena ternyata ketika kita membiarkan sesuatu, bawaannya was-was. Bapak punya anak kuliahnya di Bandung, atau di Jogja, atau di luar negeri. Bapak lepasin, tapi kepikiran terus tuh. Satu sisi sudah membiarkan dia untuk kuliah di sana, tapi satu sisi kita was-was.
Berarti nggak konsisten ya antara tindakan kita dengan perasaan kita. Sekarang kita belajar bagaimana kita belajar tegas dalam membiarkan. Ya. Nah, kenapa dibiarkan saja? Bukankah kita harus berubah untuk memperbaiki diri? Bismillah ya. Di Al-Quran, jamaah sekalian rahimakumullah, memang ada anjuran yang jelas untuk memperbaiki diri, tapi tidak ditemukan secara jelas anjuran untuk berubah, apalagi mengubah orang lain. Ya. Nanti kita bahas ya. Kalau bapak-bapak ada teks Qurannya ya, boleh nanti disampaikan ke saya biar saya upgrade materinya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Surat Al-Maidah ayat 39. Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi Allah sudah kasih kita jalan yang lurus, Allah sudah kasih kita jalan yang benar, Allah sudah kasih kita jalan yang baik, lalu kita melenceng dari jalan itu, ya, kita berbuat salah, maka disuruh oleh Allah berubahlah, bukan begitu suruhannya. Allah nggak nyuruh kita berubah, tapi apa yang Allah suruh? Bertaubat, artinya kembali ke jalan yang benar, perbaiki diri, ya, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau sudah kembali ke jalan yang benar, insya Allah pasti berubah menjadi lebih baik. Ya, oke, pelan-pelan. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Di ayat ini kita disuruh juga kembali bertobat dan membersihkan diri, mensucikan diri. Berarti yang benar-benar disuruh oleh Allah adalah kita memiliki niat untuk bertobat, niat untuk mensucikan diri, niat untuk memperbaiki diri. Bukan berniat untuk mengubah orang lain, mengubah nasib hidup dunia, mengubah dunia, apalagi mengubah takdir Allah. Ya. Karena kita dengan mindset perubahan ini kadang-kadang berlebihan. Kadang-kadang kita menganggap Allah kasih kepada kita takdir yang baik sehingga perlu kita ubah. Ya. Sehingga apa? Secara tidak langsung kita sudah menuduh Allah ngasih takdir ke saya kok nggak baik, saya harus berubah nih biar baik. Sepertinya positif, tapi ada latar belakang yang negatif di balik tindakan-tindakan yang seperti positif tersebut. Yuk kita lihat lebih jauh. Menurut jamaah sekalian, apakah takdir bisa diubah? Nggak apa-apa, nggak ada jawaban benar salah. Ini kan emang ada banyak pendapat kan? Ya. Ya, boleh dijawab ya. Kalau mikir dulu berarti belum punya ketegasan di bidang itu kan? Ya. Kalau langsung jawab, oh bisa, berarti sudah punya kesimpulan, oh bisa diubah. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Ya. Apakah takdir bisa diubah? Ya. Yang diem juga nggak apa-apa, nggak salah ya. Karena diem berarti masih mikir nih, masih dicerna, kan gitu. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah ada yang salah dengan takdir Allah sehingga kita perlu mengubah atau memperbaikinya? Kalau tadi mengatakan takdir Allah bisa diubah, emang ada yang salah dengan takdir Allah? Harus diubah. Oke, pertanyaan berikutnya. Jangankan mengubah takdir, mengubah satu orang manusia saja sudah sangat merepotkan, betul? Ya. Jangankan ubah takdir, yang luas itu ya, ngubah satu orang saja, ngubah pasangan hidup aja, ngubah anak-anak, ya. Oke, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah mencatat takdir, ya, qada dan qadar seluruh ciptaannya sebelum 50.000 tahun, sebelum penciptaan langit dan bumi. Oke. Ya. Dan ternyata bukankah isi dari takdir itu adalah rangkaian perubahan yang teratur, teliti, adil dan bijaksana? Kan isi dari takdir itu ya rangkaian-rangkaian perubahan. Maka kalau kita bertanya apakah takdir bisa berubah, itu mirip dengan pertanyaan apakah perubahan bisa berubah?
Dan yang namanya berubah tuh begini ya. Gelas ini ada di ujung meja. Saya lihat, saya tahu gelasnya ada di ujung meja. Berarti ini khawatir jatuh. Supaya nggak jatuh, saya ubah posisinya dari ujung meja ke agak tengah supaya tidak jatuh. Ini disebut berubah. Kenapa? Karena saya tahu posisi awalnya ada di mana, sehingga bisa mengubah kemana. Itu berubah. Nah, apakah Bapak tahu takdirnya baik apa buruk? Nggak tahu. Bagaimana kita bisa mengubah sesuatu kita yang nggak tahu? Oke, ya, baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, semua Allah ciptakan berdasarkan fitrah dan sunnahnya, sehingga alam semesta ini sudah sangat seimbang, tak lagi perlu diubah menjadi lebih baik. Semua sudah hebat luar biasa, sudah dahsyat ciptaan Allah ini, tidak ada kekurangan. Maksudnya gimana fitrah dan sunnah ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Quran surat 30 ayat 30. Ini luar biasa. Surat 30 ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus setia kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi kita diciptakan ini menurut fitrahnya Allah. Dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang tegak lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi kalau bicara fitrahnya Allah itu tidak ada perubahan. Ya. Allah menciptakan sesuatu sesuai dengan fitrahnya. Fitrah sendiri berasal dari kata fatoro. Fatoro ini sendiri punya dua makna. Satu maknanya menciptakan, fatoros samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi. Satu lagi punya makna membelah, iftar, memecah, fatoro, fitri, ya. Maksudnya apa? Kalau diri kita belah-belah secara penciptaan, maka ketemu yang namanya molekul. Molekul dibelah lagi ketemu yang namanya atom. Atom dibelah lagi ketemu yang namanya proton, elektron, neutron. Dibelah lagi ketemu yang namanya kuark. Dibelah-belah lagi terus akhirnya ketemu yang namanya energi, ya. Energi. Nah, kalau bicara energi ini bagian dari fitrahnya Allah. Ya. Berarti segala sesuatu ya diciptakan ya dengan pendekatan salah satunya energi. Dan kalau bicara energi begini Pak, boleh tangannya begini? Ya, nggak dibohongin karena enggak. Ya, ya. Ini emang apa simulasi begini tentang energi. Kita bicara fitrah. Digerak-gerakan begini Pak. Kerasa nggak? Ada seperti tolak menolak atau tarik menarik. Kerasa ya? Ya. Sekarang gerakannya begini. Beda rasanya ya. Ada energi ya. Sekarang kita lebih luas. Sekarang Bapak diam, tapi lihat telunjuk saya. Lihat telunjuk saya. Bapak tangannya begini, tapi tidak bergerak. Cukup lihat telunjuk saya. Dan izinkan energinya mengalir ke telapak tangan kiri Bapak. Saya tusuk di sini, kerasa sampai ke sana. Kerasa nggak? Terasa Pak? Kerasa ya? Saya tusuk-tusuk di sini, kerasa nggak ke telapak tangan kiri Bapak? Kerasa ya? Nah, yang kerasa alhamdulillah, yang belum kerasa istighfar aja ya. Ya, karena kalau bicara energi, sebetulnya kita ini terkoneksi Pak, namanya terhubung. Bicara energi kita ini terhubung. Sehingga dalam ranah energi ya, we are all connected. Kita semua menyatu, terhubung. Itu mengapa ketika kita menyakiti orang lain, sebenarnya kita sedang menyakiti siapa? Diri sendiri, karena terhubung. Ya. Maka dalam Al-Quran kan ada ayat yang menyampaikan seperti itu ya. Barang siapa membunuh satu orang manusia tanpa hak, dia seolah-olah sudah membunuh seluruh manusia. Karena kita ini terhubung. Nah, Allah tuh membuat ciptaan itu yang sebenarnya kita ini saling terhubung secara fitrah. Secara fitrah. Maka berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Itu salah satu fitrahnya Allah ya.
Kemudian ya ada istilah lain yaitu sunnah. Dan fitrah itu nggak berubah, kata Allah, sunnah juga nggak berubah. Surat Al-Fat ayat 23 salah satunya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sunnatallahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak sebelumnya dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Sunnah itu ketetapan, ya, sunnatullah berarti ketetapannya Allah. Contoh dari ketetapan Allah apa? Contoh yang kita sering istilahkan dalam kekinian namanya hukum alam. Contohnya hukum gravitasi, ya, hukum kinestetik, gerakan kinestetik, ya. Hukum-hukum lainnya ada Newton dan lain sebagainya, itu bagian dari sunnatullah. Walaupun sebagian itu teori, termasuk yang Einstein itu bilang ya E sama dengan mc kuadrat. Tapi teori itu sudah dibuktikan, itu teori, dibuktikan menjadi bom atom. Ya, berarti teori itu bagian dari kebenaran kan, sunnatullah ya. Hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan sunnatullah, alam semesta ini sudah sangat seimbang juga nggak berubah. Nggak berubah. Walaupun bencana terjadi mungkin di mana-mana, walaupun nanti mungkin nauzubillah terjadi megatrust, ya, maka itu juga bagian dari sunnatullah, ketetapan Allah. Dalam surat Al-Mulk ayat 3-4 Allah berfirman yang artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Ar-Rahman sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Berarti kalau lihat berulang-ulang, namanya berulang-ulang minimal 2 kali, Pak. Namanya berulang-ulang, minimal 2 kali. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Jadi sunnatullah itu nggak ada yang nggak seimbang. Kemudian ulangi lagi pandanganmu sekali lagi, berarti 3 kali kita lihat. Dan sekali lagi berarti minimal berapa? 4. Berarti kita disuruh melihat minimal 4 kali, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan iya pandanganmu dalam keadaan letih. Kita lihat 4 kali, tidak ada ciptaan Allah yang tidak seimbang. Semuanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang sia-sia. Begitulah cara ulil albab berzikir kepada Allah dan memandang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. 4 kali kita suruh, ya. Jadi kalau kita melihat alam semesta, sekarang sudah parahnya alam. Nah, itu berarti kita ada masalah nih cara melihatnya. Baru sekali lihat, coba lihat sekali lagi kan itu. Sampai 4 kali lihat kita sadar bahwa sebenarnya ini semua sudah seimbang. Ya. Nah, kita ini loh begitu pedenya ingin mengubah apa yang sudah Allah tetapkan dengan seimbang. Kenapa kamu bebankan dirimu untuk melakukan sesuatu yang bukan tugasmu, yaitu mengubah orang lain? Bapak cari ayat di Al-Quran, ya, atau mungkin hadis, ya. Tapi yang Quran itu kan hak, benar. Kalau hadis kan paling tinggi sahih mutawatir, ya. Ya, masih di bawah hak, ya. Nah, kalau kita lihat di Quran itu kita tidak menemukan, saya setidaknya tidak menemukan perintah untuk mengubah orang lain. Yang ada perintah apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah target dari perintah itu mengubah orang lain? Bukan. Target kita adalah menjalankan perintah Allah. Ada perintah dakwah, ya. Tapi berdakwah, ya targetnya menjalankan perintah Allah. Dan ternyata jamaah sekalian rahimakumullah, bukankah Nabi Yunus pun sempat terjebak dalam perut ikan paus karena keinginannya untuk mengubah kaumnya? Nabi Yunus Allah perintahkan berdakwah di kaumnya, tapi Nabi Yunus tergeser niatnya. Padahal tadinya niatnya sebagai Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah, tapi Nabi Yunus tiba-tiba digoda oleh setan sehingga niatnya berubah, pengen mengubah kaumnya menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata yang beriman sedikit kesel Nabi Yunus. Kenapa? Karena tadi salah niat. Set niatnya bukan berdakwah, tapi set niatnya pengen mengubah orang lain. Dan perhatikan, kita ini hanya nasehator, motivator, inspirator, bukan hidayator, ibaratnya begitu. Walaupun ini masjid al-hidayah.
Ya. Tapi yang ngasih hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat diri kita hari ini, coba perhatikan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini sedang stres, tertekan, banyak masalah, jangan-jangan itu berawal dari keinginan mengubah orang lain. Coba cek. Keinginan mengubah pasangan, keinginan mengubah anak, keinginan mengubah tetangga. Ya, keinginan mengubah teman-teman. Ya. Jangan-jangan kita stres karena keinginan kita mengubah orang lain. Bagus padahal mengubah orang itu biar baik, biar jadi baik. Tapi kalau salah niat, maka kita akan stres. Ya, kecuali kita dapat perintah dari Allah, ubahlah saudaramu. Nah, nggak ada perintah begitu. Disuruh mengubah orang lain. Tapi kita suka ngambil alih tugas itu. Nabi aja sekali bernabi gak disuruh mengubah orang lain. Apalagi kita yang bukan nabi. Nabi Musa alaihissalam, ya, teknik marketingnya kan udah luar biasa tuh. Dari ketiaknya keluar cahaya, tongkat berubah jadi ular. Ularnya besar makan ular-ular yang lain yang kecil-kecil. Kurang apa teknik marketingnya dari Nabi Musa alaihissalam, tapi tetap nggak bisa mengubah Fir'aun, betul? Ya. Walaupun sudah sangat meyakinkan, berarti ya kita ini memang sehebat apapun kita, punya teknik komunikasi seperti apapun, kalau orang nggak berubah ya sudah nggak apa-apa gitu. Ya. Namun kadang-kadang ada orang yang memang berlebihan, termasuk saya dulu belajar yang ilmu tentang berlebihan. Teknik mempengaruhi orang lain dalam 5 menit. Menjadi pawang bagi orang lain. Nah, kan itu ada tuh teknik-teknik yang gitu tuh. Berlebihan ya. Oke, lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ima yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Quran surat 50 ayat 29. Kang, kalau nggak bisa diubah, gimana kalau Allah udah ngasih takdir buruk sama kita, Kang? Dan Allah sudah ngasih takdir buruk sama orang lain, kan harusnya bisa diubah. Maka di sini kita harus punya keyakinan Allah sekali-kali tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Maka yakin aja, ya sudah selesai ya. Selesai yakin, beriman, Allah pasti kasih yang terbaik. Ya. Tapi Kang, ya, dalam Quran surat Ar-Ra'd 2 ayat 11 disampaikan yang artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ini ayat ini jelaskan bahwa kita disuruh berubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat baik-baik ayat ini. Pertama, ya, supaya kita sadar bahwa sebenarnya ini bukan ayat motivasi, tapi ini ayat introspeksi. Kita sering menjadikan ini sebagai ayat motivasi. Pertama, Allah sudah siapkan kepada kita malaikat secara bergiliran, Pak, di depan dan di belakang, betul? Supaya apa? Supaya dijaga sama Allah. Artinya apa? Supaya hidup kita aman dan nyaman. Aman dan nyaman ini bahasa lainnya apa? Supaya kita hidupnya nikmat. Allah kasih kita malaikat di depan dan di belakang supaya kita bisa menjalani hidup dengan nikmat. Tetapi ternyata sebagian manusia yang sudah dikasih malaikat depan dan belakang tersebut berbuat maksiat, mengotori dirinya, merusak dirinya, merusak semesta, berbuat zalim. Lalu karena itu dia mengubah dirinya. Karena dia mengubah dirinya lalu mengubahnya berjamaah dengan yang lain diajak berbuat zalim, akhirnya kaum tersebut yang tadinya sudah dijaga oleh para malaikat tidak lagi dijaga oleh malaikat. Malaikatnya pergi. Malaikatnya nggak lagi jaga kita secara konsisten, ya, karena kita banyak berbuat maksiat. Nauzubillahi min zalik, ya.
Nah, di sini ya, maka kalimatnya ditutup dengan pernyataan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Artinya apa? Kalau sudah nggak ada lagi malaikat yang jaga, Allah lagi nggak jaga, ya sudah, keburukan akan menimpa kaum tersebut. Jadi ini ayat introspeksi. Jangan-jangan hidup kamu ini buruk karena kamu sudah berbuat maksiat, begitu. Ayo bertobat, ayo mensucikan diri, ayo memperbaiki diri. Kenapa? Karena Allah itu ngasihnya nikmat. Kita yang ubah jadi buruk. Nah, begitu. Manusia yang mengubahnya jadi buruk. Maka supaya kembali nikmat, bertobat, mensucikan diri. Nabi Adam itu sebelum di dunia Allah kasih nikmat dulu, yaitu Allah letakkan, Allah berikan fasilitas di surga. Tapi ketika Nabi Adam dan Siti Hawa itu berbuat zalim, Allah turunkan kenikmatannya menjadi di dunia. Ini sebagai gambaran lagi bahwa ternyata sebetulnya Allah itu ngasih nikmat, kita yang mengubahnya menjadi buruk. Jadi ini bukan ayat motivasi, tapi ayat introspeksi. Dan selaras dengan surat Al-Anfal ayat 53, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kita lihat kalimat ini, Pak. Hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Lihat, kata-kata mengubah di sini konotasinya positif apa negatif, Pak? Negatif. Allah udah kasih nikmat, diubah jadi gak nikmat. Jadi mengubah itu memang konotasinya banyak negatif. Itu sebabnya ya kita fokus memperbaiki diri, bertobat, mensucikan diri, bukan mengubah orang lain. Oke. Nah, ini juga sebuah hadis yang yang sering dijadikan landasan bahwa takdir bisa diubah. Sesungguhnya seorang hamba terhalangi dari rezekinya karena dosa yang dilakukannya. Sesungguhnya takdir itu tidaklah berubah kecuali dengan doa. Tuh Kang, ini ada hadisnya ya. Sesungguhnya doa dan takdir saling berusaha untuk mendahului hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya perbuatan baik itu memperpanjang umur. Baik, pertama ya, kalau Quran ketemu hadis, yang didahulukan mana, Pak? Quran ya. Kalau hadis sahih ketemu hadis hasan, yang didahulukan mana, Pak? Hadis sahih. Nah ini ya hadis riwayat Ahmad ya dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Su'aib Al-Arnaud dalam Takhrij Al-Musnad ya. Oke ya. Jadi levelnya masih di bawah yang menyatakan bahwa takdir tidak bisa berubah ya. Oke. Nah, ini dibuktikan juga dengan sikap Umar. Ketika Umar bin Khattab ditegur oleh Abu Ubaidah karena tidak mau melanjutkan perjalanan yang harusnya melewati negeri yang terkena wabah. Maka Umar menjawab, yang mananya apa kata Umar? Kita pergi dari takdir Allah yang lain menuju takdir Allah lainnya. Kita lihat ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar tidak berdoa saat itu. Ya Allah, kami mau melewati negeri yang penuh wabah. Selamatkanlah kami ya Allah. Kalau kami sudah ditakdirkan kena wabah, maka dengan doa ini jadikan kami tidak kena wabah. Apakah Umar berdoa begitu? Tidak. Tapi Umar memilih pergi dari takdir Allah yang lain menuju takdir Allah lainnya. Artinya apa? Memilih. Maka di sini kita belajar, jadi saat itu Umar tidak memilih berdoa untuk mengubah takdir, tapi beliau memilih untuk tidak melanjutkan perjalanan. Jadi konteks takdir yang lebih tepat itu bukan bisa diubah, tapi apa Pak? Bisa dipilih. Jadi selesai sudah. Ya, hidup adalah pilihan kan gitu tadi. Jadi takdir itu bisa dipilih. Dan itu tidak akan berubah gitu. Ya. Bisa dipilih. Sudah sunatullahnya kita bisa memilih takdir, ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa bertanggung jawab di akhirat atas pilihan kita. Ya. Kalau segala sesuatunya nggak ada pilihan kita, tapi kita bertanggung jawab, itu aneh. Ya.
maka bisa dipilih, bahasanya begitu. Oke. Apalagi kalau kita lihat surat An-Anfal ayat 24 ini, Pak. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan kolbunya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya. Jadi Allah itu membatasi antara manusia dan kolbunya. Ini kolbu itu dibatasi. Ini seperti materi yang saya sampaikan di 2 pertemuan sebelumnya tentang penyaksian diri. Kita saksikan, kita hanya bisa menyaksikan kolbu kita. Maka kolbu ini dibatasi. Maka kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan kolbu. Kita nggak bisa ngatur kolbu kita sendiri, apalagi ngatur kolbu orang lain. Pak, ada yang pernah jatuh cinta nggak, Pak? Waktu muda dulu, sampai sekarang masih, Pak? Jatuh cinta sama lawan jenis, sama wanita, Pak, ya. Nah, Pak, ketika jatuh cinta, bisa nggak kita atur supaya nggak jatuh cinta kolbu kita? Aduh, pakai jatuh cinta lagi nih. Kamu jangan jatuh cinta. Tetap dia jatuh cinta. Kenapa? Karena Allah batasi antara kita dan kolbu kita. Terus gimana ya caranya? Disaksikan aja rasanya. Kan begitu. Dibiarin, jatuh cinta, ya udah biarin, saya memang jatuh cinta, selesai sudah. Nanti lama-lama dia ngalir pergi sendiri. Tapi kalau kita pengen mengubah, saya ingin mengubah jatuh cinta ini menjadi jatuh benci misalkan gitu. Ya. Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Karena kolbu itu memang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diizinkan untuk menyaksikan kolbu kita. Kolbu itu apa sih? Pikiran dan perasaan, ya. Kita menyaksikan, ya. Kita mengizinkan hal itu terjadi, nggak apa-apa. Timbul tenggelam. Ingat kemarin materinya, ya. Ya, karena nggak ada orang yang hidupnya tuh senang terus atau sedih terus, pasti senang sedih, cinta benci. Kalau kita saksikan, ya, maka kita akan sadar itu dengan lebih baik. Oke. Jadi kalau jatuh cinta gimana? Ya biarin aja gitu. Jangan dipikirin, jangan dirasain. Itu yang bikin nanti jadi lelah dan lemah. Artinya apa? Terhadap kolbu atau pikiran perasaan kita sendiri saja kita nggak punya kuasa, apalagi mengubah kolbu orang lain. Oke, ya. Jadi mudah-mudahan setelah materi ini kita benahi lagi mindset kita, niat kita. Yang tadinya niatnya pengen mengubah orang, ganti niatnya berdakwah. Yang tadinya niatnya pengen mengubah orang lain, ganti niatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Hidayah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. So, ya biarin aja begitu. Untuk tataran yang begini, ya udah biarin aja, ya. Jatuh cinta biarin aja, kesel, tiba-tiba kita kesel nih. Ya udah biarin aja. Jangan kesel karena kita kesel, kan banyak orang gitu. Aduh, gua pakai kesel lagi. Tambah kesel dia. Pernah gitu, Pak? Marah, aduh pakai marah, udah marah kesel lagi. Khawatir misalnya. Tentang, aduh besok gimana ya? Udah khawatir, aduh kok aku pakai khawatir nih, tanda aku nggak beriman. Aduh aku udah khawatir, udah tuh dia marah, dia malu dengan dirinya sendiri, jadi tambah banyak penyakit jiwanya. Ketika masuk rasa kesal, kecewa, marah, sedih, rasa bersalah, biarin aja. Dilihatin, disaksikan. Oke, saya sedang sedih, saya akui. Saya izinkan sedih ini datang, saya rasakan, saya relakan. Sudah. Gunakan konsep sir. S-I-R-R, sir itu tersembunyi, Pak, artinya. Ya, sirri, ya. Sir, saksikan, izinkan, rasakan, relakan. Itu biarinnya gitu tuh. Ya. Bapak marah. Saya saksikan saya sedang marah. Saya izinkan marah ini datang dalam jiwa saya. Saya rasakan begini rasanya marah. Saya relakan. Dah. Kita bisa merelakan sesuatu kalau kita sudah izinkan, udah terima. Kan itu konsepnya. Kita bisa melepaskan sesuatu yang kita terima. So, biarin aja, ngalir aja, biarkan mengalir. Yang penting kesadaran kita tinggi ketika membiarkannya. Bukan dengan kesadaran yang apatis, tapi dengan kesadaran yang optimis. Ya. Bukan dengan mental serba tanggung atau asal jawab, tapi dengan mental yang bertanggung jawab. Bukankah Allah menyukai hamba-hambanya yang beramal soleh?
action dengan mental bertaslim, berserah diri dan bertawakal kepadanya, menyerahkan urusan. Jadi membiarkan segala sesuatu terjadi itu bahasa Islamnya adalah bertaslim, berserah diri dan bertawakal, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah biarin aja. Kenapa? Semua sudah seimbang, semua sudah pada tempatnya. Fitrah Allah nggak mungkin berubah, takdir Allah nggak mungkin berubah, sunatullah nggak mungkin berubah. Alam semesta sudah seimbang, sudah hebat, sudah dahsyat, udah diciptakan begitu. Kenapa kita perlu utak-atik? Biarin aja. Selama apa? Selama kita berada di jalan yang benar. Yang penting kita sibuk mensucikan diri, sibuk memperbaiki diri, sibuk bertobat, berada di jalan yang benar, nikmati kekinian dan kedisinian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, supaya lebih mudah nikmat, maka kita harus paham misi jiwa kita, Pak. Jika kamu menyadari misi jiwamu, maka kamu akan lebih mudah untuk letting flow, untuk ngalir, merespon semua peristiwa. 5 jenis misi jiwa. Ya. Baik, sebelum bicara misi, kita bicara visi dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran 133, ya, yang artinya, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bicara visi kita, ya, visi kita adalah 1, dapat ampunan Allah, 2, dapat surga Allah. Itu visi. Maka jangan katakan orang-orang yang beribadah dengan visi dapat ampunan dan surga dikatakan tidak ikhlas. Kenapa? Allah yang nyuruh. Kamu gimana sih beribadah masih mengharapkan surga? Harusnya kan ikhlas karena Allah. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu tuh bicaranya. Seolah-olah nggak sadar yang nyuruh kita masuk surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka visi kita itu ampunan dan surga. Nah, itu visi. Kita pengen dapetin apa? Nah, beingnya kita jadi orang bertakwa. Maka agar kita dapat visi kita harus jadi orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu, ya, kita sadari dari misinya. Ada 5 macam misi jiwa. Yuk kita lihat, kita sudah sampai di mana menyelesaikan misi jiwa ini, atau jangan-jangan kita membuat misi sendiri yang menyusahkan hidup kita. Misi kepada Tuhan, kepada Allah, yang pertama. Yang kedua, misi kepada diri sendiri. Yang ketiga, misi kepada sesama. Yang keempat, misi kepada alam semesta. Yang kelima, misi kepada waktu. Oke. Yang pertama, misi kepada Tuhan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu, ya. Pokoknya kita hanya mengabdi kepada Allah dan hanya minta tolong, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita lakukan itu? Kalau sudah, good. Tapi kalau kita masih mengabdi kepada yang lain, hati-hati. Dan bahasanya itu mengabdi, bukan menyembah, Pak. Kadang suka diartikan hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Padahal menyembah itu dengan mengabdi berbeda. Menyembah hanyalah salah satu bentuk dari pengabdian. Maka kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sembah, menyembah itu punya makna menghormati, memuja, yang disikap yang dilakukan dalam bentuk bisa membungkuk, ya, bisa dengan sujud. Ya. Maka jangan diterjemahkan menyembah, kurang tepat. Kalau iyyaka na'budu kita terjemahkan hanya kepada engkau kami menyembah, tapi hanya kepada engkau kami mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, bukan menyembah kepadaku, mengabdi. Ya. Kalau menyembah nanti kesannya, ya, ibadahnya umat Islam cuma sholat, karena yang ada unsur menyembahnya cuma sholat. Nanti sedekah nggak dianggap mengabdi, ya. Sedekah, menikah, ya, ngopi ibadah nggak, Pak? Pak, halo Pak, ngopi ibadah nggak? Ibadah, Pak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah juga ngopi, makan. Jangan lupa, ya, kita kadang-kadang ya kayak sekuler gitu. Ini ibadah, ini bukan ibadah, Nabi gitu. Ibadah juga, Pak. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada diri sendiri misinya apa?
Memimpin diri. Nah ini, memimpin diri. Memimpin tubuh kita, memimpin pikiran kita, memimpin perasaan kita, memimpin keyakinan kita, memimpin rasa kita, memimpin emosi kita, memimpin energi kita, memimpin nama kita. Ya. Karena hari ini ya banyak orang yang akhirnya dipimpin oleh perasaannya, dipimpin oleh pikirannya, dipimpin oleh namanya, dipimpin oleh jabatannya dan lain sebagainya. Ya. Berarti misinya nggak pas. Padahal kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpin. Terus apalagi misi kepada diri sendiri, yaitu membersihkan diri. Terus membersihkan diri untuk dapat ampunan Allah ini tadi. Ya sudah, sehingga apapun peristiwa yang datang dalam kehidupan kita, kita bisa letting go. Yang penting kita bisa mimpin, enggak terbawa suasana, kita fokus di suasini. Ya, enggak terbawa dengan apa yang ada di luar sana, tapi kita fokus berada di dalam. Kalau kita cari jalan ke dalam, insya Allah jalan keluar dapat. Tapi kalau kita cari jalan keluar, enggak dapat jalan keluar, enggak dapat jalan ke dalam. Membersihkan diri, pimpin diri, bersihkan diri. Kalau kepada sesama apa tugasnya? Watawasau bil haq, watawasau bisob. Saling menasihati pertama, yang kedua saling memfasilitasi, saling membantu karena Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Kepada alam semesta apa tugasnya? Sederhana. Allah nggak nyuruh perbaiki alam semesta, enggak. Tapi di Quran itu jangan rusak alam semesta, gunakan seperlunya, makan seperlunya, minum seperlunya, ya. Jangan rusak alam semesta. Allah nggak suruh memperbaiki sebetulnya, ya. Jangan rusak ya kepada alam. Apalagi kepada alam, yaitu memahami pola-pola yang ada di alam semesta. Ya, sebagaimana Allah berfirman di ayat yang pertama kali turun, surat apa? Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah, pahamilah ya atas nama Allah ya dengan apa-apa yang telah menciptakan, Allah yang telah menciptakan. Jadi kita perlu memahami pola-pola ciptaan Allah. Ya, dipahami, ya, belajar. Kepada waktu apa? Kepada waktu tidak terjebak di masa lalu dan masa depan. Wal asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu pasti rugi. Kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya apa? Kecuali orang-orang yang kekinian gitu. Beriman, beramal soleh, dan ini terkait dengan surat Yunus ya, ayat 62. Ciri-ciri wali Allah itu tidak khawatir, tidak sedih dan tidak khawatir. Dan dia sibuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidak sedih dan tidak khawatir itu maknanya apa? Tidak sedih itu berarti tidak terjebak masa lalu, tidak khawatir itu tidak terjebak dengan masa depan. Maka kalau kita paham misi ini, kita nggak akan sering berada di masa lalu atau masa depan. Tetapi kita ada di kekinian. In time istilahnya, di kekinian. On time, datang waktu, datang tepat waktu. Oke. Nah, ini misi-misi kita yang perlu kita sadari. Ya. Nah, berarti kepada Tuhan ini sadar aku sebagai hamba, namanya Abdullah. Sedangkan mulai dari kepada diri sampai kepada waktu, ini banyak fungsi-fungsi khalifahan, khalifatu fil ard. Sadar aku sebagai yang bertanggung jawab, sesama sadar aku sebagai sesama manusia yang ditiupkan ruhnya. Kalau kita punya kesadaran itu, maka kita sadar semuanya ini sudah ditiupkan ruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak akan mudah menzalimi orang lain karena kita tahu di sana ada ruh Allah. Sadar. Kita sadar semua orang ini punya potensi baik yang luar biasa. Kepada alam, sadar aku sebagai cerminan dari alam semesta. Pola-pola yang di alam makrokosmos itu ada di dalam diri kita, mikrokosmos. Setelah kita pahami polanya, sama ya. Maka kan musibah, bencana alam dan lain sebagainya itu terkait dengan kondisi penduduknya kan gitu. Kepada waktu, sadar aku yang sejati hadir penuh di saat ini. Jadi kita sadari kita ini hadir penuh saat ini. Bapak sedang duduk, sadari sedang duduk, sedang dengar ceramah, sadari sedang dengar ceramah. Maka bahasa lainnya kepada waktu ini sekarang, kepada sesama dan kepada alam ini kita saling terhubung, Pak. Tadi sudah ada begini ya, saling terhubung. Kepada diri sendiri kita udah utuh, ya, udah utuh.
fi ahsani taqwim, sudah sebaik-baiknya ciptaan, ya. Kecuali orang-orang yang tidak beramal soleh, dia akan jauh dari keutuhannya. Kita sudah utuh sebagai ciptaan Allah yang terbaik, dan kepada Tuhan ya kita mengabdi itu sudah berkelimpahan. Allah hadir bukan sekedar ada. Nah dari sini ya jamaah sekalian, kalau kita selalu sadar bahwa yang sebetulnya hadir dalam diri kita itu adalah sekarang semuanya terhubung, utuh dan berkelimpahan, maka insya Allah kita akan lebih mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khair ya, baik ya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau menambahkan atau bertanya, mangga. Cukup jelas? Ada? Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, gimana yang kedua kurang jelas? Yang tidak bisa dihindari tadi gimana maksudnya? Ya, oke ya. Baik, ya. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Pertama ya. Jadi mungkin biar lebih mudah memahaminya, versi menjelaskan takdir ini banyak versinya. Ya, salah satu versi dari ulama yaitu takdir itu dibuat dua model, ya dua macam, dua jenis. Satu takdir mu'alaq, dua takdir mubram. Ya. Takdir mu'alaq itu artinya takdir yang tergantung dari ikhtiar kita. Kalau mubram, takdir yang nggak bisa diubah. Ya, takdir yang nggak bisa diubah, contoh jenis kelamin, ya. Kita lahir dari ibu siapa, ya. Kita punya ayah siapa, ya. Itu beberapa contoh, ya. Nah, jadi mohon izin ya, saya memang tidak sepakat dengan pendekatan itu, gitu. Ya. Kenapa? Karena dengan alasan yang tadi saya sampaikan, kalau memang takdir bisa diubah, ya, berarti kita punya keyakinan ada yang salah dengan takdir Allah, dan itu berbahaya keyakinan itu. Gitu. Maka bahasa yang lebih tepat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab, itu takdir bisa dipilih, gitu. Jadi memang tipis gitu. Dan kata-kata perubahan di dalam Al-Quran, ya, kalau cek kata-kata aneh, cek aja ubah atau berubah atau mengubah, terus baca ayat-ayatnya tentang ada kata-kata perubahan, dan ternyata mayoritas ayat yang berbicara tentang perubahan itu adalah hal-hal yang sifatnya konotasi negatif. Ya. Karena memang tidak ada yang salah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan kita niat mengubah diri sendiri saja harus hati-hati. Bukan niat mengubah diri, tapi niat memperbaiki diri. Ya. Maka ya ketika kita membuat pola, mungkin ada pendekatan takdir mubrom, takdir mu'alaq, itu silakan kalau kita gunakan, asal kita punya kesadaran yang baik terhadap itu. Nah yang jadi masalah kalau kita punya kesadaran yang tidak baik terhadap hal tersebut, ya. Misalkan kita punya kesadaran nih ada masalah dengan hidup saya nih. Jangan-jangan Allah ngasih takdir yang salah, berarti harus saya ubah nih takdir saya. Nah kesadaran itu kan yang nggak pas tuh. Ya, kesadaran mengubahnya itu yang nggak pas. Ini pertama ya. Yang kedua ya. Ketika terjadi kecelakaan, ya, terus ada kita kadang menyebutkan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah jadi takdirnya Allah. Kalau menghendaki maka Allah akan melakukannya. Begitu maknanya. Jadi ketika
kita mengatakan itu takdir Allah, ya memang sudah takdir Allah. Ya. Tetapi ketika mengatakan itu bukan takdir Allah, nah seolah-olah kita mengatakan ada bagian dari hidup yang bukan takdir Allah. Padahal semuanya takdir Allah, bukan? Takdir Allah. Maka ada iman kepada takdir. Nah, yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh adalah menyalahkan Allah atas takdir itu. Kenapa kita punya mindset menyalahkan Allah atas takdir itu? Kenapa seseorang punya mindset menyalahkan Allah terhadap takdir tersebut? Karena menganggap takdir nggak bisa diubah dan takdir bisa diubah. Ada dua anggapan itu. Padahal kalau kita punya mindset takdir tidak bisa diubah dan takdir bisa dipilih, nah itu mindsetnya. Jadi mindset pertama kan takdir tidak bisa diubah. Ya. Mindset kedua adalah takdir bisa diubah. Nah, saya menawarkan mindset takdir nggak bisa diubah tapi bisa dipilih, nggak begitu? Maka ketika terjadi kecelakaan itu pilihan kita. Kenapa? Karena ada Al-Quran mengatakan surat An-Nisa ayat 79. Setiap kebaikan yang datang kepadamu itu dari Allah, dan setiap keburukan yang datang kepadamu itu karena perbuatan dirimu sendiri. Berarti pilihan dia. Maka itulah takdir. Karena takdir itu bisa dipilih. Jadi kalau kita mengatakan takdir nggak bisa diubah, ya berbahayanya adalah semua perbuatan Allah, berarti saya nggak punya salah sama sekali, betul ya? Tapi kalau takdir bisa diubah, semua tanggung jawab saya, ya itu juga salah. Karena ya, apalagi ahli sunnah wal jamaah itu kan tengah-tengah ambilnya kan ya, tidak jabariyah, tidak qadariyah kan, ya tengah-tengah. Jadi takdir itu tidak bisa diubah, tapi bisa dipilih. Kita bisa memilih takdir. Dan kita memilih takdir bukan dalam rangka mengubah takdir Allah, tapi dalam rangka memperbaiki diri, mensucikan diri, bertobat, berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Ini memang mindsetnya perlu kita sadari ya. Dan ini terbukti. Kenapa bahasanya bisa dipilih? Karena nanti kita akan bertanggung jawab di akhirat. Kalau kita nggak bisa memilih, kenapa kita harus bertanggung jawab? Betul ya? Ya. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mangga ada yang mau menambahkan? Cukup? Silakan. Udah syuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menaikkan level kita bersama dari meridai takdir Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita mencintai Allah, cintai apa yang Allah takdirkan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin zalim kepada kita. Betul. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin salah kepada yang telah memberikan takdir kepada kita. Jadi bagaimana kita tingkat level kita Ustaz dari ridho kepada takdir Allah menjadi mencintai takdir yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih. Ya, baik. Baik, saya jawab dulu mungkin ya. Apa pertanyaan dulu? Ya, jadi ini menarik nih. Ada bahasa ridho, ada bahasa cinta. Ridho itu menerima, bersedia. Kalau dalam bahasa emosinya namanya willingness, acceptance. Ya, bersedia dan menerima itu ridho. Nah, kalau cinta itu love. Dan ternyata diukur, ya David Erokin yang mengukur ya selama 20 tahun diukur energi bersedia ridho itu energinya sudah tinggi. Nilainya di kisaran dari antara 0 sampai 1000 kisarannya 300 sampai 350. Yang energi rendah itu yang 200 ke bawah. Ya, itu ada pengukurannya ya. Ada juga bukunya kalau mau beli bukunya judulnya Power and Force ya. Nah, energi cinta itu di atasnya lagi sampai 500. Dan kalau kita sudah cinta, di atas cinta lagi ada tuh sukacita, bersukacita dengan takdir Allah, itu lebih luar biasa lagi di atas cinta itu. Dan itu bahasa Quran itu bersukacita sebetulnya. Di surat Al-Baqarah 155, 56, 57, 156, 57, bahasanya itu wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kabar gembira ini sukacita. Yaitu orang-orang ya apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu di atas cinta itu. Dapat takdir musibah aja dia bersukacita. Gimana nggak bersukacita? Ada yang meninggal itu kan sebetulnya harusnya bersukacita. Meninggal itu harusnya. Kalau pakai bahasa takdir. Tapi kita ini terlanjur turut berduka cita.
Jarang orang yang mengatakan turut bersuka cita atas meninggalnya, jarang ya. Jarang, saya belum pernah dengar. Walaupun ada mungkin typo, ya, salah ketik, ya. Karena apa? Meninggal itu kan pulang itu kembali, dan kembali itu adalah memang kesukacitaan. Saya ingat betul ketika saya masih sekolah dulu SMA, pas mulai jam bel pulang mau bunyi, sukacita saya, bahagia, yes pulang. Gak ada yang pulang itu sedih. Aduh, bakal pulang nih. Berarti selesai ini pelajaran hidup. Nah, sukacita, harusnya sukacita itu bahagia. Ya. Mati itu harusnya sukacita kalau pakai logika ayat itu. Apalagi takdir-takdir yang lain tuh ya. Karena takdir, kalau pakai bahasa takdir terberat dalam sisi manusia yaitu kematian kan. Ya. Apalagi takdir yang lain ya, seharusnya kita lebih mudah bersukacita. Cinta, bukan sekedar menerima, tapi sampai mencintai takdir tersebut. Gimana caranya? Ya, caranya kita seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita belajar sadar bahwa kita ini bukan pikiran kita, bukan perasaan kita, bukan tubuh kita, tapi kita ini yang bertanggung jawab dengan itu. Kita hanya hamba Allah, dan hamba Allah ini ya punya fungsi yaitu mengabdi dan minta tolong kepada Allah, dan nanti pulangnya pasti kepada Allah. Kesadaran itu kalau kita bangun ya, kita akan mudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai takdirnya. Apalagi di pertemuan sebelumnya juga saya sampaikan ya, ketika buah anggur diperas, ditekan, maka yang keluar adalah perasan air anggur. Tidak mungkin yang keluar perasan air selokan, pasti air anggur. Artinya apa? Intisari anggur itu kelihatan ketika ditekan. Dan intisari kita ketika kita dapat tekanan-tekanan dalam kehidupan. Takdir-takdir yang negatif dan lain sebagainya itu kelihatan. Ya, intisari kita itu yang kita anggap negatif, padahal itu sebetulnya takdir Allah pasti benar, pasti bermanfaat. Hanya manusia memandangnya kadang-kadang ada baik, ada buruk. Maka ketika kita ditekan dengan takdir yang kita anggap negatif, ya, maka saat itulah kita diuji, bisa nggak kita keluar intisari kita, kalimat-kalimat thayyibah. Karena tekanan hidup yang cukup berat bagi sebagian besar manusia, yaitu ketika sakaratul maut. Dan kita pengennya ketika tekanan hidup itu datang, kita mengucapkan intisari diri kita, yaitu la ilaha illallah. Itulah intisari kita. Dan di sini kita belajar, kalau kita pengen bisa main pingpong, kita harus latihan pingpong. Kalau kita pengen bisa main voli, harus latihan voli. Kalau kita pengen ketika dalam keadaan tekanan sakaratul maut mengucapkan kalimat thayyibah, maka dalam hidup kita harus memang banyak tekanan-tekanan supaya kita terlatih mengucapkan kalimat thayyibah. Salah satunya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi itu mungkin sebagai gambaran sehingga kita bisa mencintai takdir Allah, karena kita tahu ini semua adalah dalam rangka kita kembali pulang ke kampung halaman untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Khair, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya. Baik, ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang sadar misi jiwa kita, dan kita sampai kepada apa yang kita impikan, yaitu dapat ampunan Allah, masuk ke dalam surga Allah, dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.